Halo semuanya, perkenalkan saya Rosita Nadia Jola dengan NPM 41230115. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Timor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, semester 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan praktikum pembuatan pupuk kompos yang merupakan bagian dari tugas mata kuliah Perencanaan dan Manajemen Lahan Kering. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita langsung saja masuk ke penjelasan laporan berikut ini. Lahan kering umumnya memiliki kandungan bahan organik yang rendah serta daya ikat air yang kurang. Salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas tanah kering adalah melalui penggunaan pupuk kompos yang terbuat dari bahan-bahan organik yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Pupuk kompos tidak hanya murah dan ramah lingkungan, tetapi juga dapat memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kandungan unsur hara, serta mendukung pertanian berkelanjutan. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mengetahui cara pembuatan pupuk kompos dengan bahan sederhana. Yang kedua, mempelajari proses fermentasi bahan organik secara alami. Dan yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan dalam mengolah limbah organik untuk keperluan pertanian di lahan kering. Yang berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan. Alat-alat yang diperlukan yaitu skop, karung bekas atau terpal bekas, ember, corong, dan pemantik. Lalu bahan-bahan yang diperlukan yaitu sekam padi, dedak padi, hijauan, gula pasir, cirit sapi, dan air beras. Yang berikut adalah pembuatan mol. Mol bermanfaat sebagai pupuk cair organik. Yang kedua, meningkatkan kesuburan tanah. Yang ketiga, mempercepat proses pengomposan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesehatan tanaman. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu air cucian beras dan wadah tertutup seperti botol plastik. Proses pembuatannya adalah yang pertama, siapkan air cucian beras sekitar 1 liter. Gunakan air cucian pertama saat mencuci beras karena paling banyak mengandung nutrisi atau pati. Kemudian, masukkan air cucian beras ke dalam wadah, lalu tutup wadah secara longgar. Jangan terlalu rapat agar gas hasil fermentasi bisa keluar. Dan letakkan di tempat teduh agar tidak terkena matahari langsung. Proses fermentasinya adalah selama seminggu, dan selama proses ini, buka tutup wadah setiap pagi selama beberapa detik untuk mengeluarkan gas hasil fermentasi. Dan setelah 7 hari, mol sudah siap untuk digunakan. Yang berikut adalah pembersihan lahan untuk pembakaran sekam. Pembersihan lahan dilakukan untuk mencegah beberapa hal yang tidak diinginkan selama proses pembakaran berlangsung. Di antaranya adalah yang pertama, mencegah kebakaran liar. Api dari pembakaran sekam bisa menyambar bahan mudah terbakar di sekitarnya. Yang kedua, menjaga keamanan praktikum. Area yang bersih meminimalisir risiko kecelakaan atau luka saat proses berlangsung. Yang ketiga, memastikan proses pembakaran terkendali. Lahan yang bersih dapat memudahkan kita untuk mengatur suhu dan durasi pembakaran sekam menjadi biochar. Dan yang terakhir adalah menghindari pencemaran lingkungan. Sampah atau plastik yang terbakar bisa menghasilkan asap yang beracun. Alat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan biochar yaitu ember dan corong. Lalu bahan yang dibutuhkan yaitu sekam padi kering. Proses pembuatan biochar dimulai dengan meletakkan sebuah corong secara vertikal di atas tanah. Sekam padi kemudian ditumpuk mengelilingi corong tersebut hingga menutupi bagian dasarnya. Setelah itu, masukkan bahan kering yang mudah terbakar seperti serasah daun kering dan ranting kayu ke dalam corong. Bahan ini berfungsi sebagai pemantik api. Setelah api dinyalakan dari dalam corong, pembakaran akan merambat ke sekam di sekelilingnya. Proses pembakaran ini harus dikontrol dengan hati-hati. Sekam padi perlu dibalik dan diaduk secara berkala agar terbakar merata, namun tidak sampai menjadi abu. Api harus dijaga agar tidak menyala di luar corong karena pembakaran ini bertujuan untuk tidak sempurna, hanya sampai menghasilkan arang, bukan membakar habis bahan organik. Begitu sekam terlihat terbakar merata menjadi arang, proses pembakaran dihentikan dengan cara menyiram air ke sekam tersebut agar suhu turun dari api benar-benar padam. Setelah biochar atau arang yang dihasilkan dingin, barulah bisa dipindahkan ke dalam karung untuk disimpan atau digunakan. Biochar bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah
dengan cara memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas tanah dalam menyimpan air dan unsur hara, serta menetralkan keasaman tanah. Di dalam tanah, biochar bekerja dengan membentuk pori-pori halus yang mampu menahan air dan nutrisi lebih lama, sehingga tidak mudah tercuci oleh air hujan. Selain itu, struktur berpori ini juga menjadi tempat tinggal yang ideal bagi mikroorganisme tanah yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Biochar juga mampu menyerap dan menyimpan karbon dari bahan organik, sehingga membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Dengan sifat-sifat tersebut, biochar secara keseluruhan membantu meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dan mendukung keberlanjutan pertanian. Berikut ini adalah proses pembuatan kompos biochar. Campuran bahan ini disusun dengan perbandingan 2:5:7, di mana 2 bagian hijauan, 5 bagian biochar, dan 7 bagian cirit sapi. Cara mencampurnya dilakukan sedikit demi sedikit, yaitu memasukkan satu persatu karung secara bergantian. Misalnya 1 karung cirit sapi, 1 bagian biochar, dan 1 karung hijauan. Lalu diaduk sampai rata, kemudian lanjut ke karung berikutnya. Hal ini dilakukan agar pencampuran benar-benar merata dan tidak menggumpal. Setelah semua bahan utama tercampur merata, siapkan larutan mol atau mikroorganisme lokal. Mol ini terlebih dahulu dicampur dengan gula sebanyak 1,5 kg di dalam ember, lalu diaduk hingga larut. Setelah itu, siramkan larutan mol sedikit demi sedikit ke dalam campuran bahan tadi sambil terus diaduk agar seluruh bagian terkena larutan. Setelah itu, taburkan dedak padi sebanyak 5 kg di bagian paling atas, lalu ratakan perlahan. Dedak berfungsi sebagai sumber energi tambahan untuk mikroorganisme yang akan mempercepat proses fermentasi. Lalu yang terakhir, tutup seluruh campuran menggunakan karung bekas atau terpal bekas agar kelembapan dan suhu tetap terjaga. Diamkan selama 14-21 hari. Dan jangan lupa, setiap 6-7 hari sekali, buka penutupnya dan campur bahan tersebut, lalu tutup kembali seperti semula. Kegiatan ini dilakukan berulang-ulang selama 3 minggu hingga bahan hancur atau sudah terdekomposisi dan wujud aslinya tidak ada lagi, atau seluruh bahan sudah berwujud seperti tanah yang subur berwarna hitam.